Ucapan selamat datang. Salam Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemberitaan firman dan pelayanan liturgi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus dan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada seluruh jemaat YPID Sejahtera Sosok Pos Pelkes Bukit Sion Menyabo. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini menjadi pertemuan yang berkenan bagi Tuhan dan membawa berkat bagi kita sekeluarga. Tema ibadah kita pada hari ini ialah Suara Tuhan di balik bencana. Pemberitaan firman pada hari ini ialah Pendeta Gloria Natalia Patisilano Kansil. Ajakan beribadah. Marilah kita berdiri menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 bait yang kedua dan yang keenam. Hai makhluk alam semesta. dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas pembimbing pada pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 15 ayat 1 sampai yang ke-5. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah pada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oh
Jemaat, marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, di hari yang kudus ini, di minggu pemuliaan Yesus Kristus ini, kami memuliakan Engkau oleh karena Engkau mempertahankan hidup kami. Di tengah keluarga kami masing-masing, di tempat berbeda dan terbatas, kami sehati beribadah, bersujud sembah dan menyebut nama-Mu, Tuhan Allah pencipta semesta. Namun dengan segala kerendahan hati, kami menundukkan kepala mengakui salah dan dosa yang kami perbuat. Betapa kusuknya kami selama beribadah, sikap kami saleh, suci dan pasrah, begitu terpuji, tetapi betapa beda perilaku kami di luar ibadah. Kami memandang orang lain dengan amarah, sikap kami licik, dusta dan serakah, begitu keji. Kami mengagungkan Engkau pencipta, tetapi merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami memohonkan damai sejahtera di bumi, tetapi bukan jalan damai yang kami cari. Kami memohonkan berkat, tetapi pikiran jahat yang melekat. Kami bangga disebut sebagai anak-anak terang, tetapi dalam diri kami kegelapan yang menang. Kami bangga sebagai manusia yang ditebus, tetapi gaya hidup lama berjalan terus. Kami turut memberikan persembahan, tetapi kepentingan diri yang jadi perhitungan. Ya Yesus, Maha Kasih, ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang kedua dan yang keempat, Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, namun kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami butuh Tuhan menguatkan kami melalui kuasa Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami terarah kepada firman Tuhan,
sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang penggerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan oleh belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilepaskannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang terlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dan antara anak-anak manusia. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu pemuliaan
pemuliaan Yesus Kristus, firman Tuhan justru berbicara kepada kita tentang bencana yang diambil dari kitab Yoel. Tepatnya kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara, nama Yoel sendiri berarti Yahweh adalah Allah. Yang menjadi bacaan firman Tuhan bagi kita saat ini dari ayat 1 sampai 12, itulah yang disebut bencana. Ada beberapa tafsir yang ingin disampaikan. Yang pertama, di ayat 2 dan ayat yang ketiga firman Tuhan ditafsirkan bahwa setelah firman Tuhan tempat diberikan datang kepada Yoel, Yoel mengajak umat Tuhan untuk mendengar, bukan dengan telinga fisik, tetapi dengan hati. Itu artinya Yoel mengajak mulai dari para tua-tua yang lanjut usia, bahkan seluruh Israel untuk merenungkan apa yang terjadi di zaman itu. Karena bencana yang akan kita baca, bencana seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu di ayat 2 Yoel bilang, pernahkah terjadi seperti itu? Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Bahkan dalam zaman nenek moyang saja ini belum pernah terjadi. Bencana yang begitu dahsyat. Apa yang terjadi? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama ada di ayat keempat, yakni serbuan belalang. Dan yang kedua, bencana yang terjadi adalah kekeringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di masyarakat agraris, masyarakat yang hidupnya dari bercocok tanam atau masyarakat yang hidup sebagai petani, sangat mengerikan sekali jika dua bencana besar ini terjadi. Israel adalah masyarakat yang agraris. Israel sebagian besar mereka hidup dengan bercocok tanam. Bencana pertama ialah serbuan belalang, serangan belalang yang tidak terbilang jumlahnya, sangat banyak, dan itu bukan hanya satu kali saja, tetapi berkali-kali. Ayat 4 disebutkan, dalam ayat 4 disebutkan ada 4 jenis belalang yang muncul susul menyusul, saling menyusul begitu. Belalang itu antara lain yang pertama belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat, dan yang terakhir belalang pelahap. Masing-masing belalang ini, Bapak Ibu Saudara, memiliki karakter masing-masing yang berbeda-beda. Namun sama-sama memiliki nafsu makan yang sangat besar, yang sangat kuat, dan juga mereka memiliki kemampuan untuk berkembang biak yang sangat cepat, sehingga dampak dari serangan mereka yang ketika semua tanaman tumbuhan itu tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa satupun, baik dedaunan maupun ranting-ranting, itu kata Yoel. Tidak ada yang tersisa. Kemunculan belalang ini dampaknya sangat luar biasa. Bencana yang kedua, Ibu Bapak Saudara, yakni kekeringan, yang dampaknya bisa kita baca di ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Gandum, anggur, dan juga minyak adalah bahan-bahan pokok hasil tanah bangsa Israel. Bahan-bahan pokok yang menjadi kebanggaan Israel. Nah, ternyata dalam bencana kedua ini, akibat dari kekeringan ialah gandum, anggur, minyak menjadi kering dan menipis. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-10. Hal ini terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan. Dampaknya apa? Dampaknya ada di ayat-ayat selanjutnya. Dampaknya ialah ladang yang
11, para petani yang menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur yang meratap, dan terakhir di ayat 12 paling akhir, kegirangan menjadi lain dari antara anak-anak manusia. Artinya tidak ada lagi sukacita yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat agraris, petani yang hidup dari hasil tanah. Tentu ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita dapat membayangkan betapa mengerikan bila kedua bencana itu terjadi di sini. Sudahlah serangan hama belalang yang banyak dan tak habis-habis, ditambah lagi dengan kekeringan atau kemarau yang panjang, kemarau yang seminggu saja, kemarau terjadi seminggu saja, kita sudah kesulitan untuk mendapatkan air, apalagi ini. Wabah belalang dan wabah kekeringan, Bapak Ibu Saudara, sangat mengerikan sekali bagi para petani, yakni orang-orang Israel sana. Wabah mengerikan ini menegaskan, gambaran tentang wabah yang mengerikan ini menegaskan bagaimana kehancuran total yang terjadi di Israel. Dan wabah ini dipakai oleh Nabi Yoel untuk memperingatkan tentang hari Tuhan yang semakin dekat. Itu kita bisa baca di ayat 15. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, meski bukan berwujud hama belalang, namun negeri kita tidak pernah sepi dari yang namanya bencana. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita, kita mendengar atau kita menonton di televisi berita tentang bencana-bencana yang tidak pernah berhenti. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, yang semuanya rasanya tidak pernah berhenti, datang susul menyusul. Apalagi yang sekarang sedang mewabah beberapa bulan ini, yakni pandemi virus COVID-19. Per hari Jumat kemarin, Bapak Ibu, sudah 20.162 kasus yang positif, 1.278 yang meninggal, tapi lebih banyak lagi yang sembuh, puji Tuhan. Ini baru di Indonesia. Wabah ini juga mendunia. Ada 213 negara yang melaporkan kasus COVID-19. Tercatat di hari Jumat kemarin 22 Mei ada 5,19 juta kasus orang yang positif terinfeksi COVID-19 selama beberapa bulan, Bapak Ibu. Dalam sehari saja, bahkan bisa ratusan, bahkan bisa ribuan jiwa yang dilaporkan positif terinfeksi virus COVID-19. Dampaknya sangat besar. Ribuan orang di PHK, ribuan orang kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, banyak orang yang tambah beban, tambah pergumulannya, bahkan tidak sedikit yang mati kelaparan. Beberapa minggu lalu saya baca ada satu keluarga di Jawa Timur yang memutuskan untuk bunuh diri karena mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bencana ini ironis, bencana ini sangat mengerikan. Apakah bencana-bencana ini berasal dari Tuhan? Ibu Bapak Saudara, saya teringat dengan salah satu lagu Ebit G.A.D. Ini sering sekali lagunya dinyanyikan. Ada liriknya yang berkata begini: mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu sadar dan bangga dengan dosa
Tuhan, Ibu Bapak Saudara, menyikapi apa yang sekarang kita hadapi. Namun ada satu pertanyaan yang saya kira lebih penting untuk kita renungkan lagi bersama-sama, yakni apa yang mau Tuhan perdengarkan buat kita melalui semua bencana yang terjadi. Apa suara Tuhan bagi kita dibanding semua bencana-bencana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Yoel setidaknya memberikan kita 3 aplikasi, 3 pembelajaran yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, seruan Tuhan melalui Nabi Yoel untuk mendengar, bangun dan merataplah, itu ada di ayat-ayat 2 dan ayat yang 5. Yoel mengajak untuk mendengar, bangun dan merataplah. Ini adalah juga seruan untuk mengkoreksi diri. Mendengar jelas, bangunlah artinya sadarlah. Orang Jawa katakan eling. Merataplah artinya sesali semua dosa yang kita sudah buat. Harus kita akui, Ibu Bapak Saudara, kecenderungan manusiawi menyikapi setiap bencana yang terjadi adalah menyalahkan pihak lain. Oh, ini karena mereka nih buang sampah sembarangan, makanya got-got jadi meluap, sungai-sungai jadi meluap dan kebanjiran. Bahkan dalam situasi pandemi seperti ini masih saja ada orang-orang yang menyalahkan orang-orang saudara-saudara kita keturunan Cina sebagai penyebab virus corona. Contoh lain lagi, dalam lingkup yang lebih kecil, yang di keluarga, misalnya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di tengah keluarga, yang bisa terjadi misalnya anggota keluarga yang sakit. Misalnya ketika hal ini terjadi, tidak jarang kita merasa, wah ini dokternya ini yang tidak cepat tanggap, yang tidak cepat dan tidak tepat menangani. Wah ini karena ada orang yang bikin. Wah ini karena tidak didoakan. Wah ini karena dan lain sebagainya. Bahkan tanpa kita sadar, seringkali kita menyalahkan Tuhan dengan sikap protes dan marah kita. Tidak mau berdoa, enggan untuk beribadah dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, dengarlah, bangunlah dan merataplah. Dengan kata lain, mau diberitakan, dikatakan kepada kita semua yang hari ini beribadah di rumah masing-masing, bahkan kami selaku pelayan di gereja di sini, mau dikatakan kepada kita semua bahwa sebagai keluarga Kristen dan sebagai masyarakat Indonesia, sadarlah, introspeksi dirilah. Kita diberikan banyak waktu, diberikan kemampuan untuk bisa menilai orang lain, tapi jangan sampai kita kehabisan waktu dan tidak mampu lagi untuk mengkoreksi diri sendiri. Sadarlah, bangunlah, sadarlah, merataplah. Setelah kita menyadari dan menyesali semuanya, maka dalam doa pribadi atau bersama dengan keluarga, mari kita mohon pengampunan dan pengasihan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal. Jangan berdoa mohon ampun pada Tuhan, tapi masih simpan marah buat sesama. Kita ingat doa Bapa Kami, ya doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berdoalah, mohon pengampunan dan pengasihan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal. Aplikasi yang kedua yang bisa kita renungkan saat ini adalah dengan sadar dan menyesali dosa-dosa kita ini, akhirnya kita akan tahu bahwa ternyata
Satu-satunya tempat untuk berharap dan bersandar hanya pada Tuhan Allah dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa berharap pada manusia, karena siapapun manusia itu, pendeta sekalipun, pemimpin rohani sekalipun, ketika kita terlalu bersandar, terlalu berharap pada dia, pada mereka, pasti cepat atau lambat kita akan kecewa, bahkan terus-menerus kecewa. Berharaplah kepada Tuhan saja. Hanya Dia satu-satunya penolong yang tidak mengecewakan. Dalam sakitmu, dalam masalah keuanganmu, dalam masalah keluargamu, dalam masalah pekerjaanmu, dalam semua pergumulan kita, percayalah dan buktikan sendiri dalam hidupmu bahwa Tuhan satu-satunya penolong. Renungan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Nabi Yoel mengingatkan, Nabi Yoel mengaitkan bencana-bencana ini dengan datangnya hari Tuhan yang semakin dekat. Tapi ini dan di sini tidak satu pun dari antara kita yang tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Namun menjelang hari Tuhan itu, mari kita belajar untuk peka terhadap suara Tuhan di balik setiap peristiwa hidup kita, di balik setiap bencana, masalah yang kita hadapi, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Belajar memaknai hal-hal yang buruk itu sebagai didikan Tuhan. Belajar mengoreksi diri, belajar mengambil nilai-nilai iman yang positif dan penting untuk belajar berani menyatakan, mewartakan suara Tuhan itu. Yoel katakan di ayat 3, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Saudaraku, baik tua maupun muda, baik kaya maupun miskin, baik jemaat maupun pemimpin jemaat, baik pemimpin maupun masyarakat biasa, kita semua harus belajar mendengar suara Tuhan di balik bencana. Karena selama kita masih hidup, kita ini adalah orang-orang yang belajar, makhluk pembelajar. Jadi kita bisa, bahkan kita harus belajar dari apa saja, bahkan dari bencana sekalipun. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjalani masa-masa sulit ini di tengah-tengah pergumulan hidup kita, dan kita dimampukan untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan 3, Ku heran Allah mau. Kristus di mana
sayang, Ia menjaga dan bertaruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari dari rumah masing-masing kita semua sehati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kepadamu ya Allah kami naikkan syukur, puji, sembah atas pemeliharaan Tuhan, atas keselamatan, bahkan atas kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Walaupun kami manusia yang penuh salah dan dosa, yang seringkali hilang melalui pikiran dan hati kami, bahkan yang tampak dalam perilaku hidup kami, Engkau begitu setia memelihara kami. Engkau begitu setia untuk menjaga, mempertahankan hidup kami. Bahkan Engkau mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Engkau memelihara hidup kami dari hari ke hari. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulianya kasih-Mu. Saat ini, di minggu ini Tuhan, kami datang kembali merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dan pengasihan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, ajarkan kami untuk mampu mendengar suara Tuhan di balik setiap persoalan kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki ketika kami menyikapi persoalan demi persoalan yang terjadi. Ampuni kami Tuhan jika selama ini ketika persoalan dan bencana terjadi bagi kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami, bahkan bangsa dan negara kami terlebih dulu menyalahkan orang lain. Kami terlebih dulu menyalahkan berbagai pihak atas apa yang terjadi. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak mampu mengkoreksi diri. Ampuni kami Tuhan jika kami terlalu cepat menilai orang lain ketimbang menilai diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa, dan beri kami kemampuan untuk menyadari, untuk meratapi, tidak bangga dengan setiap dosa dan salah yang kami lakukan. Bapa di sorga, biarlah melalui firman Tuhan ini, kami semua yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan layakkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami mendoakan pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang sedang melawan wabah virus COVID-19. Tuhan, kami sungguh merasakan, walaupun kami di desa ini, kami sungguh merasakan dampak dari virus COVID-19 ini. Virus itu tidak jauh Tuhan dari kami. Virus itu sudah semakin dekat dengan kami. Karena itu kepadamu, satu-satunya penolong dan pelindung kami. Kami memohon, lindungilah kami dan keluarga kami. Lindungilah orang-orang yang kami kasihi. Lindungilah jemaat
menjaga kebersihan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi dari virus COVID-19 ini. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus kekurangan penghasilan, mereka yang harus bertambah beban dalam kehidupan keluarga, mereka yang kelaparan, mereka yang hari ini tidak tahu mau makan apa Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan buat mereka. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang menjamin kehidupan setiap orang yang Tuhan berkenan. Karena itu kami memohon kepada-Mu Bapa, jaminkanlah kehidupan bagi mereka semua yang terdampak secara ekonomi, khususnya di jemaat kami di sini Tuhan, yang mengalami penurunan penghasilan sawit dan karet dan apapun itu. Tuhan, kami mohon, cukupkanlah kehidupan kami dari hari ke hari sesuai dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Cukupkanlah apa yang menjadi kerinduan kami ke depan bagi anak-anak kami. Kami berdoa, Tuhan, bagi anak-anak kami juga dalam masa pendidikan mereka yang sudah menyelesaikan ujian akhir, yang akan melanjutkan pendidikan, yang akan melaksanakan ujian kenaikan kelas dari rumah saja. Tuhan, kami mohon, berikan hikmat, berikan kebajikan, dan campur tanganlah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Kami berdoa Bapa, bagi anak-anakmu dalam masa muda, dalam pergaulan mereka, jauhkan mereka dari segala yang tidak berkenan, dan terlebih curahkan rahmat hikmat kepada anak-anakmu, terlebih takut akan Tuhan, sehingga masa muda yang mereka lalui sungguh-sungguh mereka bisa bertanggung jawab atasnya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi suami dan istri dalam keluarga kami. Hubungan suami dan istri kiranya Tuhan eratkan dengan cinta kasih Tuhan. Jika ada persoalan, Tuhan yang memberkati dan campur tangan agar setiap persoalan boleh terselesaikan bukan dengan cara dan kehendak manusia, tapi sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang harus hidup sendiri sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang bapak yang merangkap sebagai orang tua single. Tuhan kiranya memberkati dalam upaya melihara, menjamin masa depan yang baik bagi anak-anak. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Tuhan, namun kami percaya ada kuasa Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk campur tangan memberikan kesehatan dan kekuatan, baik dari makanan minuman, dari obat-obatan, bahkan dari perawatan medis yang mereka lakukan di rumah sakit. Kami mohon Bapa, dengan kuasa Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang tua maupun yang muda dalam kelemahan dan sakit badan mereka. Bapa di surga, kami juga teringat akan orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut. Kiranya Tuhan memberkati dalam keterbatasan fisik, dalam kelemahan mereka. Kiranya iman mereka tidak itu melemah, tapi sungguh kuat di dalam Tuhan. Kiranya dengan kehadiran orang-orang tua kami diingatkan bahwa sampai putih rambut Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup masing-masing, yang merindukan pekerjaan yang sesuai, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan anak dalam kehidupan rumah tangganya. Apapun kerinduan itu Bapa, kami bawa dan letakkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak ada lain yang bisa kami harapkan selain Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, GPIB secara sinodal maupun di tingkat jemaat, khususnya lagi GPIB Sejahtera Sosok dengan pos-pos pelayanan yang ada. Tuhan kiranya memberkati gerak pelayanan yang dilakukan, terlebih khusus di pos Melkes Bukit Sion menyambut para majelis jemaat diaken dan penatua yang Tuhan pilih. Kiranya sungguh-sungguh mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati,
melayani Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami teringat akan setiap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Dari rumah mereka masing-masing Bapa, biarlah setiap doa Tuhan terdengarkan. Biarlah setiap doa naik sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga mereka, untuk tetap tinggal, menyatakan dan memberikan damai sejahtera dari hari ke hari. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang Pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 3 ayat 5 menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Karena itu, sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 288, 1 dan 2. Mari puji Raja Surga dan kata yang seterusnya. Syukur kepadamu, ya Allah, sumber rahmat karena kehidupan kami, dan dalam tangan kasih-Mu, dan setiap waktu telah kami alami pernyataan-Mu. Kini terimalah persembahan diri dan juga materi yang telah kami berikan dengan ketulusan ini. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk mengelola persembahan ini agar menjadi kebaikan bagi banyak orang dan diberkati untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 bulan 5 tahun 2020. 1. Majelis Jemaat Poltekkes Bukit Sion Manyabo mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Selamat memasuki minggu yang baru. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk tetap melaksanakan ibadah setiap hari Minggu dan hari Rabu di rumah masing-masing
disebarkan oleh majelis jemaat. Petugas ibadah minggu depan adalah Penatua Kelesni dan Diaken Kamarius. Berkaitan dengan perayaan gawai yang telah dilaksanakan minggu yang lalu, maka kita akan mengadakan ibadah pemberkatan benih pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 17 jam 5 sore di gereja. Namun ibadah ini hanya dilaksanakan oleh pendeta dan anggota majelis, tetap kehadiran jemaat. Tanpa kehadiran jemaat. Majelis jemaat akan mengumpulkan benih dari masing-masing keluarga jemaat untuk dibawa ke gereja. Sudah diberkati akan dikembalikan lagi oleh. Karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat yang ingin benihnya diberkati, silakan menitipkan kepada majelis jemaat di wilayah masing-masing sebelum hari Sabtu. Persembahan dalam ibadah di rumah masing-masing silakan disimpan di dalam amplop dan dikumpulkan di Penatua Baina. Diberitahukan kepada jemaat Polterkes Bukit Sion Menyabo, jika ada yang ingin meminta pelayanan di rumahnya, silakan menghubungi koordinator majelis jemaat Penatua Bambang. Jika ada yang ingin meminta pelayanan secara pribadi atau didoakan, silakan langsung menghubungi pendeta Gloria. Majelis Jemaat Polterkes Bukit Sion Menyabo mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berhari ulang tahun pribadi maupun perkawinan hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati di usia yang baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita berdiri dan dengarkanlah amanat pemutusan. Hidup ini akan terus berjalan seiring dengan rencana Tuhan atas kita. Sebab itu, marilah kita lanjutkan hidup bersama Tuhan yang memelihara kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Firman-Nya kiranya menjadi pelita dan terang pada jalan kita. Nyanyian pemutusan kita pujikan dari Gita Bakti 214, baik 1 dan 2, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Ia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada